Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya tetap sehat, kemudian semangat dalam belajar, dan selalu membantu ayah bunda dalam pekerjaan rumah. Ya, untuk materi kemuhammadiyaan kelas 6 pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah Hizbul Wathan. Nah, kapan Hizbul Wathan itu berdiri? Itu ya anak-anakku semuanya, bahwa organisasi Hizbul Wathan itu berdiri ketika pada tahun 1916 Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sepulang dari pengajian yang dinamakan SAF, yaitu Sidik, Amanah, Fatonah, dan Tablek di Surakarta atau Solo. Nah, pengajian itu dilakukan di rumahnya Kiai Haji Imam Mukhtar Bukhari. Nah, sepulang dari pengajian itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat sekelompok anak-anak itu latihan baris berbaris di alun-alun Surakarta. Nah, ternyata anak-anak itu latihan itu dalam organisasi atau perkumpulan itu bernama JPO atau Javanse Pathfinder Organisate. Ulangi ya, perkumpulan itu bernama JPO atau Javanese Pathfinder Organization. Itu adalah awal mula dari berdirinya organisasi Hizbul Wathan. Sesampainya di rumah, apa yang dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi diceritakan kepada muridnya yang bernama Sumodirjo. Nah, dari pembicaraan itu maka di tahun 1918, beberapa tahun dari apa yang dilihat dari pengajian tersebut, maka Kiai Ahmad Dahlan bersama Sumodirjo mendirikan perkumpulan untuk anak-anak Muhammadiyah yang diberi nama Pathfinder Muhammadiyah. Adapun kegiatan dalam Pathfinder Muhammadiyah itu adalah latihan baris berbaris, olahraga, dan juga yang paling penting itu adalah pertolongan pertama pada kecelakaan ketika misalkan ada temannya atau orang lain dalam masyarakat kauman itu mengalami kecelakaan, maka oleh Pathfinder Muhammadiyah itu sudah dilatih bagaimana caranya melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan sehingga lukanya itu tidak fatal. Nah, kegiatan tersebut dilakukan pada hari Ahad sore. Ya, karena semakin banyaknya yang ikut di Pathfinder Muhammadiyah, maka ada suatu hari itu kegiatan arak-arakan Solo untuk belajar ke JPO, ke Javanese Pathfinder Organisasi. Nah, di sana Pathfinder Muhammadiyah itu membuat warga Solo itu kagum atas kemeriahan arak-arakan yang dilakukan oleh Pathfinder Muhammadiyah. Nah, sepulang dari Solo, kemudian mengadakan rapat di rumahnya Haji Hilal Kauman, kemudian di situ Haji Hajid
itu mengusulkan bahwa Pathfinder Muhammadiyah itu sudah tidak lagi relevan untuk dibuat nama untuk perkumpulan anak-anak yang ada di Muhammadiyah. Maka perkumpulan itu diganti menjadi Hizbul Wathon, yang berarti pembela tanah air. Nah, di tahun 1918 itu juga ditetapkan sebagai berdirinya organisasi otonom Muhammadiyah yang bernama Hizbul Wathon. Pada tanggal 30 Januari tahun 1921, Hizbul Wathon, para anggota Hizbul Wathon itu ditunjuk dari Kesultanan Yogyakarta untuk mengiringi perpindahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII dari keraton ke Ambarukmo. Di tahun yang sama, pada tanggal 13 Maret 1921, anggota Hizbul Wathon semuanya juga ditunjuk untuk mengiringi perjalanan haji yang kedua oleh Kiai Haji Fakhruddin. Nah, di situ Kiai Haji Fakhruddin itu memberi pesan ke seluruh anggota Hizbul Wathon. Pesannya bagaimana, anak-anakku semuanya? Nah, tongkat-tongkat yang kamu panggul itu pada suatu hari nanti akan berubah menjadi senapan atau bedil. Itu adalah pesan dari Kiai Haji Fakhruddin. Pada masa penjajahan Jepang datang ke Indonesia itu sekitaran tahun 1945-an. Nah, di situ Jepang mendirikan yang namanya Tentara Pembela Rakyat atau Tentara Pembela Tanah Air, yang disingkat menjadi PETA. Nah, di dalam PETA itu para anggota Hizbul Wathon banyak yang tergabung di dalamnya dan latihan, baik itu latihan baris berbaris, latihan menembak dan lain sebagainya. Dan benar apa yang dipesankan oleh Kiai Haji Fakhruddin tadi, bahwa suatu saat tongkatmu akan berubah menjadi bedil atau senapan. Maka di zaman Jepang inilah pesan itu terwujud. Nah, dan para anggota HW yang masuk dalam anggota PETA diantaranya adalah Soeharto yang kemudian menjadi TNI dan Presiden Indonesia kedua. Dan yang paling fenomenal atau yang dikenal perjuangannya sampai saat ini dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia itu adalah Sudirman, yang kemudian menjadi Panglima Besar TNI. Selanjutnya, anak-anak semuanya, itu adalah Mulyadi Joyomartono, ada Kasman Singodimedjo, dan juga Yunus Anis. Dan masih banyak lagi anggota Hizbul Wathon yang lain yang masuk dalam anggota PETA. Organisasi Hizbul Wathon itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Maka pada tahun 1924 itu diharuskan untuk seluruh cabang di Indonesia itu mendirikan organisasi Hizbul Wathon. Maka dari Jawa sampai Sumatera Barat itu gerakan Hizbul Wathon itu ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu pada Kongres Muhammadiyah ke-17 itu para wakil atau anggota kongres itu
menetap di sana dan perwakilannya dan belajar Hizbul Waton, yang kemudian ketika kembali ke daerahnya dia langsung mendirikan organisasi Hizbul Waton. Ya, itu anak-anakku semuanya materi atau kita belajar tentang sejarah berdirinya Hizbul Waton dari melihat yang namanya JPO, Javanese Pathfinder organisasi, kemudian mendirikan yang namanya Pathfinder Muhammadiyah dan berubah menjadi Hizbul Waton. Ya. Sampai di sini dulu anak-anakku semuanya. Terima kasih. Jangan lupa pesan ibu, jaga jarak, selalu pakai masker dan rajin cuci tangan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.